Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama dengan titik tertentu. Selain itu, sebelum kalian atau kita membahas materi secara detail tentang persamaan lingkaran, kalian juga harus mengetahui mana titik pusat, mana jari-jari, mana area lingkaran, dan lingkaran itu sendiri. Supaya lebih jelasnya, coba perhatikan ilustrasi dua gambar berikut. Di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama, kalian fokus dulu ke gambar yang pertama. Di gambar pertama, ada garis yang berwarna pink. Coba ketika diputarkan sampai ke asalnya, itu jaraknya akan tetap sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan jari-jari. Jari-jari. Setelah itu, ada titik yang berwarna hitam. Nah, titik berwarna hitam ini, jika tadi di dalam pengertian lingkaran itu ada kata titik tertentu. Nah, titik tertentunya yaitu titik yang berwarna hitam ini, atau disebut juga dengan titik pusat. Ini gambar pertama. Di gambar kedua, itu ada lingkaran yang berwarna pink dan garis diarsir berwarna hitam. Coba, yang dimaksud dengan lingkaran itu sendiri yaitu pinggiran ini yang berwarna pink. Inilah yang dimaksud dengan lingkaran atau titik-titik. Nah, ini yang dinamakan dengan lingkaran. Atau garis tepi ini yang berwarna pink ini disebut dengan lingkaran. Selanjutnya, lalu apa yang diarsir ini? Yang diarsir berwarna hitam ini baru disebut dengan area di dalam lingkaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan titik pusat, lalu jari-jari, lingkaran, dan area lingkaran. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian sudah familiar sekali, ini adalah koordinat kartesius, di mana di dalam koordinat ini ada persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Ayo, kenapa 0,0? Sudah sangat terlihat jelas bahwa ini titik pusatnya itu ada di 0,0. Oke, perhatikan. Ini titik X, ini titik Y. Ketika ditarik garis, akan ada titik temu. Nah, titik temunya itu X, Y. Dan titik temu itu menghubungkan antara titik pusat dan titik X, Y. Inilah yang disebut dengan jari-jari. Ya, jari-jari ini kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai jari-jarinya. Oke, titik X, Y ini, atau kita misalkan ini titik P, yaitu X, Y. Nah, X ini disebut juga dengan absis. Sedangkan Y ini disebut dengan ordinat. Ingat, saya ingatkan kembali. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, kalian bisa mencari nilai jari-jari. Maka dari itu, persamaan lingkarannya R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2.
Atau bisa ditulis dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Inilah persamaan lingkarannya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Sebelum kalian menjawab pertanyaannya, kalian perhatikan dulu bahwa di soal pusatnya itu di 0,0. Setelah itu, kalian harus tahu, oh inilah persamaan 0,0. Lalu, melalui titik negatif 3,4. Kok tidak ada jari-jarinya, Pak? Ya, memang ketika dilihat di persamaan di soal ini tidak ada jari-jari. Tapi ingat, tadi rumus Pythagoras itu bisa mencari nilai jari-jari. Yang penting kalian tahu harus ada X dan Y. Jika dilihat di soal, negatif 3 ini adalah X, sedangkan 4 ini adalah Y. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka X-nya berapa kita ganti dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah Y-nya 4 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Oke, negatif 3 pangkat 2 berapa? Ya, betul. 9. Ditambah 4 pangkat 2 itu berapa? 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 berapa? 25 sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat 25 ini kalian tidak usah dikuadratkan kembali karena di dalam persamaan R-nya itu R pangkat 2 sehingga tetap 25. Maka atau jadi, oh iya, di dalam matematika tanda titik 3 seperti ini itu adalah jadi ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan, ingat bukan R pangkat 2 lagi, tapi jari-jarinya yaitu 25. Inilah persamaan lingkaran dari soal berikut ini. Pembahasan selanjutnya yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, ini adalah gambar dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Kenapa demikian? Ketika dilihat dari gambar, sudah terlihat jelas bahwa pusatnya bukan di 0 lagi, tapi di pertemuan antara A dan B. Nah, ini adalah titik pusat. Maka dari itu, inilah gambar persamaan dari lingkaran yang berpusat di A, B. Masih sama dengan yang berpusat di titik di 0,0. Untuk mencari jari-jari itu masih bisa menggunakan rumus Pythagoras. Maka dari itu, R pangkat 2 sama dengan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2. Pak, kenapa bisa demikian? Ini sebetulnya sama saja dengan tadi. R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Tapi untuk di persamaan A, B, X ini bukan X pangkat 2 lagi, melainkan coba lihat di X. X ini itu, lihat, X dikurangi A, jadi X itu diganti menggunakan X min A, makanya tetap di bawah 2. Ditambah, kok kenapa bukan Y? Lihat, perhatikan, Y itu pertemuan, lihat pertemuannya, Y dikurangi B, sehingga Y-nya berubah menjadi Y dikurangi B pangkat 2. Atau bisa ditulis dengan X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Maka inilah persamaannya. X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y dikurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2.
Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke contoh soal supaya lebih mudah. Oke, saya hapus dulu yang ini untuk memudahkan menjabarkan soalnya. Oke, perhatikan soalnya. Di soal, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 dan berjari-jari 4. Berarti ini pusatnya bukan di 0,0 lagi, melainkan di 2,-3. Berarti A, B. Dan berjari-jari 4. Maka dari itu gunakan persamaan yang A, B. Oke, maka gini ya. X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan, kita ganti A-nya, ganti B-nya, ganti R-nya. Maka dari itu, A-nya berapa? Lihat, di sini A-nya 2, B-nya negatif 3, dan jari-jarinya adalah 4. Berarti X dikurangi A, maaf bukan A lagi, tadi berapa? 2 pangkat 2 ditambah Y dikurangi, lihat, negatif 3 dikurangi negatif 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, setelah kalian memasukkan atau mengganti nilai A, nilai B, nilai R atau jari-jari, operasikan. Lihat dulu, ada yang bisa dioperasikan atau diselesaikan dulu nggak? Ada nih negatif 3. Oke, negatif 3 dirubah dulu. Berarti X min 2 pangkat 2 ditambah Y negatif dikali negatif dikali negatif 3 berarti ya positif 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Setelah itu baru kalian faktorkan ya. Untuk memfaktorkannya, ketika ada bentuk seperti ini, ada 3 kali pengerjaan. Yang pertama, X ini dipangkatkan 2 dulu, berarti X pangkat 2 adalah, ya betul, gak usah pakai kurung lagi, nggak apa-apa, bisa X kuadrat. Lalu yang kedua, X dikali negatif 2 dikali 2, berarti hasilnya min, ya, negatif 4 X. Setelah itu, langkah yang ketiga, negatif 2 pangkat 2. Ya, positif 4. Nah, ini adalah hasil pemfaktoran dari X kurangi 2 pangkat 2. Ada 3 kali ya, 3 kali operasi. Lihat, ditambah Y pangkat 2, Y kuadrat. Y dikali 3 dikali 2, nah positif 6 Y. 3 pangkat 2 berapa? 9 sama dengan 4 pangkat 2 berapa? Ya, 6. Sebetulnya ketika nanti misalkan di pilihan ganda itu hanya cukup ada jawaban sampai sini, itu bisa ya, tidak usah dilanjutkan. Tapi ini dilanjutkan ketika nanti tidak ada jawabannya. Ternyata bukan sampai sini, harus dilanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lihat dulu, khawatir salah. X pangkat 2 ditambah, ya betul, 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2, 4. Ya, kita lanjut. Setelah kalian memfaktorkan semuanya, kalian rubah posisinya ya. Yang pertama itu X pangkat 2, lalu ditambah Y pangkat 2, lalu min 4X ditambah 6Y ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 16. Oke. Setelah itu, setelah semua posisinya dipindahkan, ini kenapa dipindahkan?
Kalau di matematika itu disatu rumunkan, disatu jeniskan ya. Maka dari itu jadilah seperti ini posisinya. Oke, ada yang bisa diselesaikan nggak di operasinya? Tentunya bisa. Tapi bukan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ya, itu tidak bisa. Berarti tetap dicatat ininya, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 6Y di 4 tambah 9 berapa? Ya, ditambah 13. Kita rubah sama dengannya menjadi 0, bukan 16 lagi. Ketika sama dengannya menjadi 0, maka 16 ini berpindah ruas ke sebelah kiri. Maka ketika di sebelah kanannya positif, maka pindah ruasnya berubah tandanya menjadi negatif. Jadi negatif 16 sama dengan 0. Setelah ini beres belum? Lihat, masih ada yang bisa dioperasikan? Tentunya. Ini 13 dikurangi 16 itu bisa dioperasikan. Berarti X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4X ditambah 6Y. 13 dikurangi 16? Ya, negatif 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, saya ulang ya. Jika nanti di pilihan ganda atau di soal itu pilihan gandanya cukup sampai sini, ada jawabannya, itu kalian berarti cukup sampai sini jawabannya. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti di jawabannya itu harus sama dengan 0, berarti kalian sampai tahap ke terakhir seperti ini. Oke? Inilah penjelasan dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Bahasan selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, di bentuk umum persamaan lingkaran ini kita gunakan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B ya. Ini saya jabarkan untuk mendapatkan rumus mencari titik pusat dan jari-jari. Oke, misalkan tadi kita gunakan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Persamaannya tadi X dikurangi A pangkat 2 ditambah X dikurangi Y dikurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, lalu bagaimana? Sama, kalian faktorkan terlebih dahulu. Berarti X pangkat 2 dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2BY lalu ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah ini rubah posisinya ya menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah itu sudah diatur posisinya. Coba lihat di sini terlalu panjang ya, maka dari itu kita ganti ya, kita misalkan. Nah, min 2B dan oh iya, sebelum dimisalkan kita rubah menjadi sama dengannya 0. Maka ini bukan lagi sama dengan R pangkat 2, tapi R pangkat 2 itu berubah ruas ke sebelah kiri menjadi min R pangkat 2 sama dengan 0. Oke, saya ganti dulu spidolnya supaya tidak pusing. Nah, sama dengan 0. Tadi kan kalau seperti ini kan kepanjangan ya cara mencarinya. Maka min 2A, min 2B, dan A kuadrat
gini ya. Maka itu dirubah. Min 2A menjadi A. Min 2B menjadi B. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi R pangkat 2 menjadi C. Maka persamaannya menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini apa? Positif ditambah A X ditambah B Y ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bentuk umumnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan setelah ini belum selesai, ini hanya persamaan saja. Setelah kalian tahu persamaannya, itu ada kalian harus tahu bagaimana mencari X, mencari Y, atau mencari titik pusat, dan mencari jari-jari. Nah, untuk mencari jari-jarinya, kita hapus dulu contoh soalnya. Nah, perhatikan persamaan ini. Tadi A ini merubah apa? Merubah min 2A. Berarti A sama dengan min 2A. Maka cara mencari A yaitu A sama dengan A kapital dibagi negatif 2. Ini cara mencari absis. Absis itu apa? Nilai X. Setelah itu, cara mencari ordinatnya bagaimana? Berarti B besar sama dengan min 2B. Kenapa min 2B? Karena B ini merubah min 2B. Maka dari itu, cara mencari B-nya sama dengan B dibagi min 2. Nah, yang ini ya, yang ini. Nanti B-nya akan didapat. Setelah itu, lalu bagaimana mencari R? Ini sudah nih, mencari A udah, mencari B udah. Lalu bagaimana ketika mencari R? Berarti C sama dengan C itu mengganti apa? A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Maka mencari R sama dengan kita giniin dulu. R kuadrat sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C nya pindah ruas menjadi negatif C. Maka R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi C. Nah, inilah cara mencari jari-jari. Ini cara mencari absis, ordinat, dan ini jari-jari. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, nanti di kolom deskripsi akan ada soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi, nanti saya akan sertakan linknya. Sehingga kalian tinggal buka kolom deskripsi dan klik link latihan soal. Untuk kodenya yaitu 130297. Saya ulangi, kodenya 130297. Oke, itulah kode untuk latihan dari materi yang saya sampaikan di video ini. Oke, contoh soal dari bentuk umum persamaan lingkaran. Tentukan koordinat titik dan jari-jari dari lingkaran berikut. Berarti di soal ini kalian harus mencari koordinat atau titik koordinat dan jari-jarinya. Dari persamaan yang ini, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 4Y dikurangi 20. Sebelum kalian mengerjakan soalnya, kalian harus mengetahui dulu mana A, mana B, dan mana C. Oke,
Kalau dilihat dari tadi pembahasan yang tadi di bentuk umum, A itu, maaf saya ulang, A itu negatif 2, B itu empat, dan C itu negatif 20. Sehingga setelah kalian tahu mana A, mana B, mana C, kalian tinggal jawab. Oke? Berarti yang pertama kita mencari absis dulu. Berarti A sama dengan, kita rubah. Berarti A sama dengan, tadi apa rumusnya? A dibagi negatif 2. A-nya berapa? A-nya negatif 2. Berarti negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Setelah itu kita mencari B-nya. Berarti B-nya, B dibagi negatif 2. Lihat B-nya berapa? B-nya 4. Berarti 4 dibagi negatif 2. Hasilnya negatif 2. Nah, kita sudah dapat menentukan ini A, ini B. Menjadi titik. Oke, maaf. Jadi titik pusatnya 1, negatif 2. Sudah menemukan hasil atau menemukan titik koordinatnya atau titik pusatnya. Oh iya, maaf. Ini bukan titik koordinat ya, tapi titik pusat. Maaf ya, saya salah. Jadi inilah titik pusatnya 1, negatif 2. Setelah itu, setelah kalian mencari atau mendapatkan 1, negatif 2 itu titik pusatnya, maka kalian setelah itu mencari jari-jarinya. Rumus jari-jari tadi apa? R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi C. Ingat, A-nya ini bukan A yang tadi, bukan A negatif 2, tapi A-nya ketika mencari jari-jari, yaitu lihat ke titik pusat. Nah, A ini berarti A-nya 1 pangkat 2 ditambah B-nya pun bukan 4, tapi B-nya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 dikurangi baru C-nya yaitu negatif 20. Dikurangi negatif 20. Nah, baru operasikan 1 pangkat 2, 1 ditambah negatif 2 pangkat 2. Ya, positif 4. Negatif dikali negatif 20, hasilnya positif 20. Maka 1 tambah 4 tambah 20, akar 25. Akar 25 berapa? Itu 5. Jadi jari-jarinya yaitu 5. Nah, inilah cara mencari nilai A, B, dan jari-jarinya. Oke, demikian penjelasan di video ini mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, dan bentuk umum persamaan lingkaran. Ini baru sebagian pembahasan di persamaan lingkaran. Next, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.